Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya Nanda. Baiklah Nanda, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Materi ini masih berada pada bagian dari turunan fungsi. Kita sering mendengar istilah naik dan turun. Contohnya seperti ini. Kita mendengar harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan, dan pendapatan masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan semenjak COVID melanda Indonesia. Itu istilah naik dan turun yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk fungsi naik dan fungsi turun sendiri, untuk fungsi naik dan fungsi turun itu sendiri itu hampir mirip dengan istilah tadi. Jadi kalau Ibu punya grafik ya, sebuah grafik seperti ini, maka untuk nilai ini yang mendatar ini sumbu X, ini yang Y, untuk nilai yang X-nya kecil dari 1 itu bahwa grafiknya cenderung naik. Akan tetapi antara batasan intervalnya 1 sampai 6 itu grafiknya cenderung turun. Dan ketika lebih besar, X-nya lebih besar dari 6, ini cenderung naik. Jadi pada gambar ini dapat kita simpulkan bahwa fungsinya naik itu ketika nilai X-nya kecil dari 1 ya, dan fungsinya turun ketika 1 kecil X kecil 6, berarti berada antara 1 sampai 6, dan fungsinya juga naik lagi, yaitu pada saat bahwa X-nya besar dari 6 ya. Jadi tanda gabungan ya, atau X-nya besar dari 6. Baik, kita coba lihat ya pada hubungannya dengan turunan. Jadi kalau Nanda, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai kemiringan sebuah garis, misalnya Ibu punya kurva seperti ini ya, sebuah parabola, kemudian ada garis, misalkan garisnya seperti ini ya, bahwa ini kemiringannya atau gradiennya ini positif ya, sementara kalau yang ini gradien atau kemiringannya negatif ya. Jadi kalau kita lihat sebuah fungsi itu naik ya, fungsi naik apabila gradien atau kemiringan sebuah garis itu bernilai positif ya, bernilai positif. Dengan kata lain bahwa F aksennya itu besar dari 0 ya, karena mencari gradien kan dari turunan pertama. Dan begitu juga untuk fungsi turun itu apabila gradiennya bernilai negatif. Dengan kata lain bahwa F aksen X-nya itu kecil dari 0 ya. Jadi
fungsinya naik, ya, itu dengan f aksennya besar dari 0. Dan untuk si fungsi turun ini berarti f aksen x-nya kecil dari 0. Kita lihat soal ya Nanda ya. Contoh soal. Kita akan menentukan interval ya. Tentukan interval soal pertama. Tentukan interval-interval di mana fungsi itu naik dan di mana pula fungsi itu turun. Kita akan mencoba melihatnya pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah 4. Kita lihat lagi yang b-nya. f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Kemudian f(x) sama dengan x kali x kurang 3 pangkat 2. Untuk berikutnya, tunjukkan bahwa grafik fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x itu tidak pernah turun. Coba lihat ya, bagaimana menyelesaikannya. Ini jawabannya. Untuk menentukan intervalnya di mana fungsi naik dan fungsi turun, berarti kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4. Ini turunannya apa Nanda? Turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurang 6x. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nih kita samakan 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Kita keluarkan 3x-nya. Karena di sini ada 3x kuadrat, berarti di dalam masih ada x. Ini 6x sudah keluar 3x, berarti ini kurang 2 sama dengan 0. Ini berarti 3x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Ini berarti x-nya adalah 0, yang ini x-nya adalah 2. Kita bawa ke garis bilangan ya Nanda. Berarti 0 posisinya di sini, 2 posisinya di sini. Boleh Nanda uji salah satu ya. Boleh di sini, ini berarti 1. Kalau di sini boleh, berarti ini angkanya -1. Di sini juga boleh, berarti angkanya 3. Boleh angkanya lebih besar, boleh. Cuman kita mencari angka yang sederhana karena kita akan menentukan posisi positif negatifnya saja. Bu pilih angka 1 karena 1 lebih gampang untuk dikali dan dilakukan operasi aljabarnya. Masukkan ke sini ya. Pilih 1 berarti posisi sini. Kalikan ke sini ya. Kalikan ke sini, dipilih 1 ya, x-nya 1. Masukkan kembali ke sini. 3 kali 1 ya, 1 dikurang
kurang 2. Artinya ini 3 kali 1 ini positif, 1 kurang 2 ini negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Ya, berarti di sini negatif ya, Nanda. Selang-seling, setelah negatif berarti ini positif, ini positif. Jadi cukup satu tempat saja yang Nanda uji, maka ini selang-seling saja. Kalau seandainya sini Nanda peroleh positif, berarti di sini negatif, di sini negatif. Nah, ini sudah merupakan fungsi dari turunan pertamanya. Artinya yang positif ini fungsinya naik, yang negatif fungsinya turun, yang ini fungsinya naik. Berarti jawabannya bisa kita peroleh fungsinya naik ya untuk interval X kecil dari 0 ya, atau X besar dari 2. Dan fungsinya turun untuk interval 0 kecil X kecil 2. Bagaimana Nanda? Paham ya untuk menentukan fungsi naik dan turun? Baiklah, untuk lebih pahamnya kita lihat lagi soal berikutnya, yaitu yang B. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4. Kita lihat jawabannya ya. Jadi untuk menentukan yang B ya, ini berarti masih yang A, ini yang B ya. Yang B berarti kita punya fungsi fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Maka kita cari turunan pertamanya. Turunkan ini sepertiga kali 3X kuadrat ya, kurang 2X kurang 3. Ini 0 ya. Berarti dengan kata lain kita peroleh turunan pertamanya adalah ini 1 ya. X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita cari intervalnya. Kurang 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan ya Nanda. X kuadrat berarti X kali X, 3 berarti 3 kali 1, karena di sini min 2 berarti min 3 plus 1. Artinya bahwa X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Ini berarti X-nya min 1, ini berarti X-nya adalah 3. Kita bawa ke garis bilangan. Ini min 1, di sini adalah 3. Kita uji seperti tadi ya Nanda. Boleh Nanda pilih angkanya yang di sini yang gampang, atau di sini juga boleh. Ibu ambil angka yang gampang itu yaitu 0 ya. 0 kan paling gampang dikali, dijumlah, ditambah. Kita bawa ini 0 berarti posisinya untuk daerah ini ya. Kita masukkan ke sini. Artinya untuk X-nya sama dengan 0 berarti 0 tambah 1, 0 kurang 3. Artinya 0 tambah 1 positif, ini 0 kurang 3 negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Berarti untuk daerah ini negatif, selang-seling positif, positif. Kebetulan sama dengan yang tadi ya. Nah ini dari turunan pertama, berarti kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa selang intervalnya untuk fungsi naik itu yang positif ya, pada interval X kecil dari min 1 ya, atau X besar dari 3, dan fungsinya turun itu pada interval min 1 kecil X kecil 3. Gimana Nanda? Sudah semakin paham ya? Baiklah, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, yaitu fx sama dengan x kali x kurang 3 kuadrat ya.
yang ketiga itu adalah fx sama dengan x kali x kurang 3 kuadrat ya. Jadi untuk mencari interval ya naik untuk fungsi naik dan fungsi turunnya, kita harus mencari turunan pertama dulu. Kalau bentuknya seperti ini berarti kita gunakan turunan yang sifatnya ya perkalian. Jadi untuk mencari turunannya kita misalkan dulu ya Nanda ya. Misalkan x sama dengan kita misalkan U saja. U sama dengan x ya, maka U aksennya itu adalah 1. V-nya adalah x kurang 3 kuadrat, maka V aksennya adalah 2 kali x kurang 3 ya. Ini pangkatnya 1, turunan di dalam ini berarti adalah 1 kurang 0. Jadi kalau dikalikannya adalah 2 kali x kurang 3. Kita pakai V ya Nanda ya. F aksen X-nya U aksen V tambah V aksen U. Coba Nanda lihat lagi pada sifat-sifat turunan ya. Ini 1, ini x kurang 3 kuadrat, ini tambah 2 kali x kurang 3, U-nya adalah x. Ini sama-sama ada x kurang 3, kita keluarkan, gabung menjadi 1. Nanti yang di dalam ini tinggal lagi, karena dia sudah keluar pangkat satunya, berarti tinggal lagi x kurang 3. Kemudian dia sudah keluar, berarti yang tinggal lagi adalah 2 dengan x ya. Berarti tambah 2x. Dengan kata lain, turunan kita menjadi x kurang 3 dikali dengan x tambah 2x, itu adalah 3x ya. 3x kurang 3. Sudah dapat seperti ini. Biarkan aja seperti ini, tidak usah dikali ya. Berarti ini menjadi x kurang 3 dikali dengan 3x kurang 3 sama dengan 0. Kita mau mencari selang intervalnya lagi untuk mencari fungsi naik dan fungsi turunnya. Ini berarti x kurang 3 sama dengan 0 ya, atau 3x kurang 3 sama dengan 0. Ini berarti x-nya sama dengan 3. Ini berarti x-nya otomatis sama dengan 1 ya Nanda ya. Sekarang kita lihat, kita bawa ke garis bilangan. Ini berarti 1 posisinya sini, ini 3. Kita uji ya. Angka yang paling gampang kita uji yaitu 0 ya. 0 berarti posisi 0 di sini ya. Kita masukkan 0 ke persamaan ini ya. Untuk x-nya 0, artinya kita masukkan ke sini ya. Berarti 0 kurang 3 kali 3 kali 0 kurang 3. 0 kurang 3 berarti negatif. 3 kali 0, 0. 0 kurang 3 lagi negatif. Negatif kali negatif itu adalah positif. Berarti karena 0 posisi di sini berarti yang positif. Selang-seling. Positif, negatif, positif. Oke. Berarti yang positif berarti fungsi naik, yang negatif fungsinya turun. Berarti fungsi naik. Ini kebetulan sama ya, selang intervalnya dengan jawaban sebelumnya. Bisa saja nanti Anda menemukan positif, negatif, atau positif, negatif misalnya. Fungsi naik pada interval x kecil 1 ya, atau x besar 3. Dan fungsinya turun pada interval kecil x kecil 3. Baiklah Nanda, kita lihat soal yang kedua. Yang kedua punya soalnya adalah tunjukkan bahwa grafik fungsi ya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x tidak pernah turun. Kita membuktikan ini bahwa grafiknya tidak pernah turun. Berarti kita
cukup memperlihatkan saja dari selang intervalnya. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x, ya. Cari turunannya. Ini 1/3 turunan ini berarti 3x kuadrat, ini tambah 2x, ya, tambah 1. Dengan kata lain, ini adalah f aksen x nya x kuadrat tambah 2x tambah 1, ya. Cari turunannya, nanti kita cari faktornya Nanda untuk menentukan selang intervalnya. Ini berarti x kuadrat, ya, x kali x, 1 berarti 1 kali 1 plus 2 berarti ini plus. Atau dengan kata lain x tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kita buatkan, ya, dalam bentuk garis bilangan, berarti ini dengan kata lain ini cuman ada 1, ya, titiknya berarti min 1. Buatkan ke garis bilangan, nih min 1 aja. Jadi kalaupun Ananda, karena dia kuadrat, ya, pasti dia positif juga, di sini juga positif. Tapi untuk meyakinkannya, kita coba juga lah uji, ya, salah satu titik sini 0 misalnya. Masukkan ke sini. 0 tambah 1 kuadrat berarti dia nilai positif, ya. Berarti sini positif. Ini tidak akan selang-seling Ananda karena dia kuadrat. Coba Ananda uji lagi di min 2. Min 2 bawa ke sini. Min 2 tambah 1 min 1 kuadrat kan? Nah, kuadrat dia kan pasti positif. Nah, dengan kata lain berarti fungsinya naik, ya. Fungsinya naik. Maka terbukti bahwa grafik ini tidak pernah turun, ya. Grafik fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x tidak pernah turun. Bagaimana Nanda? Paham, ya, dengan penjelasan Ibu tadi? Baiklah, untuk semakin memantapkan pemahaman Ananda, coba Nanda kerjakan soal berikut, ya. Soal yang pertama, Ananda tunjukkan bahwa grafik fungsi fx sama dengan 2 dikurang 15x ditambah 16x kuadrat dikurang x pangkat 3 itu selalu turun. Yang kedua, ya. Yang kedua, pertanyaannya sama dengan tadi, ya. Ananda tentukan intervalnya, ya, interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4. Yang B, fx sama dengan maaf, ya, sepertinya Ibu keliru ini.
Yang ini fx sama dengan 3x dikurang x pangkat 3. Yang B-nya 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Yang C fx sama dengan 1 ditambah x dikurang 2x kuadrat ditambah x pangkat 3, ya. Ini soal latihannya, silakan Ananda kerjakan untuk semakin memantapkan pemahaman Ananda mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Baiklah Ananda, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.